Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif dari Forum News Network. Gelombang besar amicus curiae atau sahabat pengadilan yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi rupanya membuat para pendukung paslon 02 Prabowo Gibran ini eh, gerah, dan juga ada tanda-tanda mereka kelihatannya ngeri juga, karena kalau kita lihat dari wacana-wacana yang disampaikan oleh kalangan tim pengacara dan kemudian akhirnya juga para pendukung dari paslon 02 terutama dari politisi Gerindra dan juga relawan itu menunjukkan bahwa ada tanda-tanda mereka itu sangat khawatir bahwa gelombang amicus curiae ini akan memberikan keyakinan atau level confidence yang tinggi kepada para hakim di Mahkamah Konstitusi untuk berani memutus sengketa Pilpres tahun 2024 ini berdasarkan hati nurani, tidak berdasarkan karena tekanan dari penguasa. Dan kemarin hari Rabu tanggal 17 April 2024, relawan Prabowo Gibran itu menggelar jumpa pers dan mereka menyatakan bahwa mereka akan mengerahkan 100.000 setidaknya pendukungnya untuk berunjuk rasa ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini unjuk rasa ini akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pada pukul 14, artinya setelah sholat Jumat. Rencana aksi massa yang cukup besar lah, saya kira ya, kalau 100.000 nggak sangat besar tapi cukup besar oleh tim pendukungnya paslon 02 itu disampaikan dalam sebuah jumpa pers dan disebutkan oleh Ketua Tim Relawan Haris Rusli Muti. Mereka mengimbau agar unjuk rasa itu berlangsung dengan tertib. Kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi kita, pandangan politik kita, untuk ikut aksi massa secara damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 pukul 14. Keempat, kami menghimbau agar para pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran dalam melaksanakan aksi massa menyampaikan aspirasinya dapat dijalankan dengan tertib dan damai. Kami mengimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang melaksanakan aksi agar mewaspadai adanya penyusupan yang bertujuan membenturkan secara horizontal. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Aksi massa yang kabarnya kami dengar, informasinya kami dengar yang akan digelar oleh para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran ini nanti akan dipimpin di lapangan oleh adinda kita, saudara kita, ahli lobis sarjana hukum. Keputusan dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan juga para pendukungnya ini untuk mengerahkan massa unjuk rasa ke Mahkamah Konstitusi ini ya tentu saja menunjukkan bahwa mereka sangat terganggu dengan gerakan-gerakan massa, terutama amicus curiae yang dilakukan oleh sejumlah tokoh, dan di satu sisi juga menunjukkan bahwa mereka tidak lagi level confidence mereka terhadap jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi ini tidak tinggi lagi seperti yang sebelumnya ditunjukkan oleh para pengacaranya. Karena seperti dikatakan oleh salah satu wakil ketua umum dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Uce Gustapati, menyatakan bahwa pengerahan massa seperti ini bukan gaya dari Prabowo. Saya kira betul seperti dikatakan itu bukan persoalan gaya, tetapi mereka sangat percaya diri bahwa gugatan dari tim paslon 01 dan 03 itu akan dibatalkan oleh atau akan ditolak oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita mengamati perkembangan belakangan ini, saya kira situasinya sudah berubah. Kita bisa melihat bagaimana sebelumnya kan para pengacara yang dipimpin oleh Yusril Issa Mahendra itu sangat percaya diri. Dan kenapa? Karena mereka meyakini kan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu itu, ya kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu hanya
ngadili PHPU, ya, perselisihan hasil pemilihan umum. Bukan seperti yang didalilkan oleh tim 01 dan tim hukumnya 01 dan 03, terjadi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu berkaitan dengan soal banyak sekali nih, mulai dari soal bansos, mulai kemudian juga pengangkatan pejabat kepala daerah, dan termasuk juga pengerahan aparat penegak hukum dan juga aparatur sipil negara. Nah, sebenarnya kalau memang seperti didalilkan oleh tim hukum paslon 02 bahwa kewenangan dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan Undang-Undang Pemilu itu hanya mengadili sengketa perolehan hasil pemilihan umum. Saya kira memang ya mereka dipastikan sangat pede karena hasil yang suara yang ditetapkan oleh KPU kemarin kan selisihnya sangat jauh sekali, ya. Mereka meraih suara 58 atau bahkan 50-59%, sekitar angka 96 juta, sementara lawan-lawannya itu kan angkanya jauh sekali. Jadi kalau semata-mata hanya karena dasarnya itu perhitungan selisih penghitungan suara, ya dipastikan tidak akan dimenangkan oleh kubu paslon 1 maupun 03. Katakanlah kalau misalnya ada pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang, itu yang terjadi ya di beberapa daerah saja yang didalilkan terjadi pelanggaran, dan rasanya dari sisi jumlah selisih suara ya tidak akan mengubah hasil dari Pilpres kemarin. Tetapi ketika kemudian menyasar soal pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, nah ini yang saya kira menjadi soal serius, dan tanda-tandanya semacam itu kan mulai terbuka karena hakim misalnya sampai kemudian mengundang 4 orang menteri, ada 2 orang Menko, yakni Menko PMK Muhadjir Effendi dan kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Jadi dari putusan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga menjadi ketua panel hakimnya itu untuk mengundang para menteri ini, ya mereka menjalankan perannya sebagai Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi sekedar hanya menangani soal sengketa perselisihan suara, tetapi mereka itu juga menjadi the guardian of Constitution. Jadi mereka memang mengadili soal-soal yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi. Dan kalau kita lihat fakta-fakta yang disajikan oleh pemohon 1, yakni Timnas Amin, Timnas Hukum Amin, dan kemudian juga dari paslon 03 Ganjar Mahfud, memang tanda-tandanya atau bukti-bukti yang diajukan mereka adanya pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi itu sangat nyata. Jadi terbuka dalil yang mereka ajukan itu dikabulkan oleh hakim. Yakni kan kalau paslon 01 itu mengajukan agar ada pemilu ulang, dan kemudian paslon 02 atau setidaknya Gibran Rakabuming itu didiskualifikasi. Sementara kalau tim hukum dari paslon 03, tim hukumnya Ganjar Mahfud, itu harga mati, ya, pemilu ulang, dan kemudian paslon 02 tidak diikut sertakan pada dalam pemilu ulang itu atau pemungutan suara ulang. Artinya itu didiskualifikasi, tidak ada syarat lagi misalnya hanya Gibran saja. Nah ini yang saya kira kalau itu terjadi konsekuensinya memang sangat serius, ya, terutama bagi Gibran. Saya sih cenderung melihat kalau toh terjadi kemudian tim majelis hakim ini mengabulkan gugatan dari tim paslon 1 maupun paslon 03, saya kira mungkin tidak semuanya diterima, hanya diterima sebagian, dan salah satunya kemungkinan besar untuk komprominya itu ya Gibran yang didiskualifikasi, karena yang melakukan pelanggaran kan memang Gibran dan Jokowi. Sementara kalau dari sisi syaratnya Pak Prabowo itu tidak, dia sudah memenuhi syarat, dia diusung oleh gabungan partai politik, usianya sudah juga mencukupi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk ikut mendiskualifikasi Prabowo Subianto. Tetapi karena mereka ini satu paket, jadi saya kira juga tidak bisa dipisah-pisahkan kalau kemudian bahwa Prabowo tidak bersalah dalam kasus ini. Kenapa? Karena Prabowo bagaimanapun juga pasti menikmati dampak dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
sebagai salah satu buktinya itu kan pas tim paslon 01 mengajukan seorang ahli ekonomi trika dari Universitas Indonesia, Fit Adlison, yang dia menunjukkan model-model yang sangat komprehensif bahwa tanpa campur tangan dari Presiden Jokowi dan juga tanpa ada pengerahan bansos, maka perolehan suara dari Prabowo saja maksudnya waktu itu ya, disebutnya bukan Prabowo Gibran, itu hanya 42,38%. Artinya kalau itu yang perolehan suara seperti itu kan berarti ada pemungutan ada Pilpres putaran kedua. Tetapi kemarin dengan adanya campur tangan, kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga pemanfaatan dan penyalahgunaan atau eksploitasi dan politisasi bansos, seperti kita ketahui akhirnya Pilpres itu dipaksakan hanya satu putaran saja karena Prabowo Gibran meraih suara yang sangat signifikan, 58% lebih. Nah, ini yang saya kira yang sekarang ini dalam hari-hari terakhir ini ketika Majelis Hakim sedang melakukan rapat permusyawaratan hakim sejak kemarin ya, sejak tanggal 16, dan kemudian muncul gelombang-gelombang amicus curiae, ini yang membuat kubu paslon 02 mau tidak mau mereka merasa ngeri dan juga khawatir, dan karena itu mereka juga harus menunjukkan dukungannya bahwa tidak benar seperti yang didalilkan oleh mereka, oleh paslon 01 dan 03, bahwa 96 juta suara lebih dari pasangan 02 itu semuanya karena disuap dengan bansos, misalnya begitu. Itu yang targetnya, karena memang amicus curiae ini kendati kita tahu bahwa Majelis Hakim menyatakan yang datang dukungan amicus curiae yang datang setelah tanggal 16 itu tidak lagi jadi bahan pertimbangan seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab, karena bersama Din Samsudin dan sejumlah tokoh lainnya kan baru mengajukan amicus curiae itu tanggal 17, itu makanya tidak akan jadi bahan pertimbangan Majelis Hakim. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyampaikannya sudah sebelum batas waktu terlewati. Tapi dengan pernyataan itu jadi kemudian dalil yang disampaikan oleh tim hukum paslon 02 maupun juga para petinggi Gerindra yang menyatakan bahwa termasuk KPU yang menyatakan bahwa amicus curiae itu tidak ada dalam sistem pemilu dan juga itu tidak dikenal di dalam sistem beracara di Mahkamah Konstitusi. Tetapi dengan pernyataan bahwa setelah yang tanggal 17 itu tidak jadi bahan pertimbangan, berarti yang masuk sebelum itu akan jadi pertimbangan dari Majelis Hakim. Logikanya kan seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa apakah itu kemudian jadi pertimbangan atau tidak, tetapi kan sekarang ini kalau kita lihat proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya cara berpikir dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah kita bisa pahami. Pertama, mereka itu tidak menolak yang didalilkan oleh tim hukum 02, bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya berwenang mengadili PHPU ya, perolehan hasil pemilihan umum, atau disebutnya sengketa selisih perolehan suara lah begitu ya. Jadi sekarang nih hakim itu membuka ruang bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu bisa berdampak terhadap keabsahan atau legalitas dari hasil Pilpres 2024. Itu dari situ kita bisa melihat cara berpikir para hakim seperti itu. Tetapi tentu saja yang sekarang ini menjadi banyak pertanyaan publik, apakah Majelis Hakim itu berani mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan dari rezim berkuasa yang dalam hal ini Pak Jokowi, apalagi di sini ada kepentingan Jokowi yang sangat besar karena anaknya Gibran Rakabuming itu menjadi calon wakil presiden. Nah, inilah yang kemudian dibaca oleh sejumlah tokoh, itu yang dimulai dari sejumlah akademisi, ada 303 orang akademisi yang mengajukan amicus curiae, yang kemudian penyampaian disampaikan oleh guru besar ilmu hukum dari Universitas Indonesia, kemudian juga dari seorang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Jadi mereka ini mulai gelombang awal dari amicus curiae, dan kemudian ada lagi sejumlah tokoh kalangan sipil, badan eksekutif mahasiswa, dan saya kira yang menjadi game changer itu adalah
apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, dimulai dengan menulis opini di Kompas, dan kemudian secara langsung mengirimkan juga surat personalnya, surat pribadinya, mengajukan diri sebagai amicus curiae kepada hakim di Mahkamah Konstitusi, dan itu surat pribadi dari Ibu Megawati itu dibawa oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat. Nah, ini yang saya sebut sebagai mengubah peta permainan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu menjadikan game changer. Kendati Ibu Megawati menyebutnya bahwa dia itu mengajukan amicus curiae dalam kapasitas pribadi, saya kira publik dan juga para hakim di Mahkamah Konstitusi bisa memahami bahwa ya tidak bisa dilepaskan posisi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai partai terbesar yang baru saja memenangkan pemilu legislatif, dan juga posisi Ibu Megawati sebagai mantan presiden, dan yang lebih penting lagi adalah posisi Ibu Megawati sebagai induk semang dari Jokowi, karena sampai sejauh ini kan Jokowi itu masih menjadi kader PDIP, dan Jokowi sendiri mengakui bahwa Ibu Megawati itu sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Jadi dengan ibunya sendiri, orang yang menaungi Jokowi saja menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu sebagai pelanggaran konstitusi, nah perlu apa lagi gitu. Jadi ini yang saya sebut menjadikan game changer, kendati sikap Ibu Megawati atau keputusan Ibu Megawati mengajukan diri menjadi amicus curiae itu coba dinafikan oleh para pengacara maupun dari TKN Prabowo Gibran, karena mereka kan menyatakan bahwa sebenarnya tidak pada tempatnya Ibu Megawati yang dalam hal ini ikut berperkara, karena tim 03 itu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, tapi pada saat yang bersamaan dia juga mengajukan diri menjadi amicus curiae. Jadi ini apa ya, semacam ada konflik benturan kepentingan lah begitu. Tetapi saya kira sebenarnya agak mengagetkan juga kalau kita ngomong ini kan berarti masalah legal standing, dan juga yang paling penting adalah masalah etika dan moral. Jadi ini sebenarnya persoalan seperti ini lebih mudah diselesaikan. Itu dikembalikan lagi ke keyakinan para hakim. Karena kan keputusan hukum itu sangat tergantung keyakinan dari para hakim. Sementara kalau kita bicara soal legal standing secara moral, ya tim 02 ini, tim hukum 02 maupun TKN, sebenarnya mereka sama sekali tidak punya basis legal standing moral. Kenapa? Karena kekacauan Pilpres kali ini, kemudian ada cawe-cawenya Presiden Jokowi, itu semua karena terjadinya pelanggaran moral yang sangat berat di Mahkamah Konstitusi, ya, dengan lahirnya putusan 90 tahun 2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Kan kalau dari sisi usia dia ini belum memenuhi syarat, tapi kemudian oleh paman Gibran itu kan diakali dengan menambah norma, yakni boleh mereka maju sebelum usia 40 tahun dengan catatan pernah menjadi atau sedang menjadi kepala daerah yang terpilih melalui pilkada. Jadi inilah sebenarnya soal kalau mau adu soal legal standing, apalagi legal standingnya moral, ya mereka sama sekali tidak punya posisi legal standing yang kuat sama sekali, bahkan karena mereka ini mewakili seorang kandidat yang tidak bermoral, dan yang menyatakan tidak bermoral ini secara legal formal juga sudah dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menghukum paman Gibran, yakni Ketua MK pada waktu itu Anwar Usman, dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK, dan kemudian dia tidak boleh menangani sengketa hasil pilkada, hasil pemilu legislatif dan pilpres. Ya, jadi agak naif kalau kemudian mereka teriak-teriak mempersoalkan tidak, dalam tanda petik kan mereka menyebut Ibu Megawati berlaku tidak etis karena menjadi penggugat dan sekaligus menjadi amicus curiae. Nah, tetapi kalau kemudian tadi dibalikkan lagi soal bagaimana ceritanya Gibran itu maju menjadi calon wakil presiden, kan ini juga perbuatan yang sangat tidak etis, karena itu kemudian Gibran ini mendapat julukan sebagai anak haram konstitusi. Jadi sekali lagi saya kira ini semuanya memang terpulang pada keyakinan dari para hakim di Mahkamah Konstitusi. Kalau dari sisi konstruksi hukumnya kelihatannya sudah sangat jelas, tinggal soal keberanian. Karena itulah
kemudian hadirnya orang-orang seperti Ibu Megawati, ada 303 orang akademisi dari berbagai perguruan tinggi, kemudian juga Habib Rizik Syihab bersama dengan Din Samsudin, dan juga tokoh yang lainnya itu, ini merupakan semacam dukungan moral, memberikan semacam keyakinan kepada para hakim untuk berani mengambil keputusan yang sangat mungkin akan berlawanan dan kepentingan dari penguasa. Jadi artinya pesan yang sebenarnya bisa disampaikan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi, jangan takut karena rakyat itu dan juga kekuatan politik itu bersama mereka. Ini yang saya kira kemudian dibaca juga oleh para pendukung tim paslon 02, makanya kemudian mereka memutuskan untuk ikut mengerahkan juga massa ke Mahkamah Konstitusi yang mereka sebut tadi itu bukan gaya Prabowo. Ya selama ini mereka sangat yakin masih tetap bisa mengendalikan Mahkamah Konstitusi, tetapi sekali lagi dengan munculnya gelombang amicus curiae dan termasuk turun gelanggangnya Ibu Megawati yang saya sebut sebagai game changer itu memang mengubah peta permainan. Jadi sekarang ini saya kira tinggal menunggu waktu karena akan diumumkan, putusannya akan diucapkan pada hari Senin tanggal 22 April. Sejauh mana ini operasi-operasi politik di belakang layar yang dilakukan oleh rezim penguasa terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi, dan sejauh mana keteguhan dari para hakim Mahkamah Konstitusi itu yang sekarang mendapat dukungan gelombang besar dari publik dan dari tokoh-tokoh nasional yang menyatakan diri menjadi amicus curiae Mahkamah Konstitusi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.